harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrat dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman wa fahma ya kasifal muskilat. Iksifanal hujuban wujudil ma'ani hatta nadali ala khawfiyati hadhil muskilat wa khfazna minal khoto'i wa zolami wa anta muwaffiqu kulli amrin wa anta allamul ghuyub. Innal ladzina syaruna bi ayatillahi samanan qalilah ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Niki bahas atau bab yang menjelaskan tentang semangatnya seseorang di dalam melaksanakan ibadah disebabkan melihat makhluk ini bisa sah, artinya sah-sah saja, bukan riya, juga mungkin tidak sah, ya ini berarti mungkin riya. Artinya seseorang abdun bisa semangat melaksanakan ibadah disebabkan melihat, bukan dilihat, bukan dilihat lain lagi, disebabkan melihat kepada makhluk, belum tentu dia karena riya, juga belum tentu nggak riya. Saya paham. Kemarin dikatakan ketika seorang laki-laki ada seorang laki-laki kadang-kadang ketika bermalam bersama kaum, bersama masyarakat, bersama golongan, akhirnya dia berdiri melaksanakan tahajud. Atau jadi atau yang mereka itu melaksanakan tahajud, atau sebagian melaksanakan yakum ba'dum wa yusallu alail, au yakumu ba'duhum fa yusalluna alaila kullahu au ba'dahu, atau bersama kaum yang kaum itu melaksanakan sholat, sebagiannya melaksanakan sholat, sehingga mereka melaksanakan sholat keseluruhan atau sebagian. Padahal orang yang melihat kaum yang melakukan sholat keseluruhan atau sebagian biasanya mimman yakumu fi baiti sa'atan koribatan, hanya biasanya sak jam atau sediluk lah. Namun bersama dengan kaum yang melaksanakan sholat semalam suntuk, sehingga ketika dia melihat kaum yang melakukan sholat semalam suntuk, akhirnya bangkitlah kesemangatannya untuk mengikuti jejaknya kaum tadi, sehingga melakukan melebihi daripada kebiasaan. Atau biasanya tidak pernah sholat malam, tapi setelahnya tahu masyarakat kaum itu sama melaksanakan sholat, dia akhirnya melaksanakan sholat bilail. Padahal biasanya layak tadi sholat al-lail asran belas, gak pernah melakukan sholat. Demikian pula terjadi pada suatu tempat yang ahli maudeknya sama melaksanakan puasa, akhirnya bangkitlah kesemangatan untuk melaksanakan puasa, padahal andai kata tidak ada kaum yang melaksanakan puasa, lamam bahasa dan nasad, kebangkitan itu tidak ada. Yang ada hanya kebangkitan bangsa saja. Nah, kasus seperti ini kadang diduga bahwa dia riya.
dan seharusnya tidak melaksanakan seperti hanya kaum itu. Tapi semacam ini tidak benar. Kadang itu karya, kamu gak pernah biasa melaksanakan, kok sekarang akan melaksanakan. Kamu biasanya sholat hanya 1 jam, kok sekarang akan melaksanakan sholat semalam suntuk melihat orang-orang. Jelas apa yang kau lakukan itu riya. Jangan dilaksanakan. Oh jangan, nggak seperti ini, nggak seperti itu. Walaisa kadzalik alal itlaq, tidak seperti itu, tidak bisa divonis secara mutlak. Bahkan masih perlu diteliti, dibahas secara detail. Kenapa? Karena orang mukmin itu semuanya dari sisi karakternya, karakter min haisul mukmin, senang ibadah. Yakin semuanya yang hadir niki ya seneng lek iso nglakoni salat bengi terus. Seneng kalau bisa melakukan puasa. Itu halul mukmin. Nah, cuman jadi biasa seneng ibadah, seneng salatul lail, puasa siang sudah jelas. Cuman kadang-kadang terhambat dengan tantangan, rintangan pasti ada. Termasuk kesibukan. Juga kadang-kadang selalu enjoy dengan permainan sehingga lupa, atau terhanyut melakukan syahwat akhirnya lupa. Dan kadang-kadang dengan melihat orang lain tersebut lupanya hilang, hawaiknya menjadi hilang. Itu bisa mungkin terjadi. Semacam ini enggak riya, berarti memang karena sudah sembuh sebentar. Ya sembuh sebentar atau apa? Yang penting sementara sembuh. Atau ketika di rumah karena istrinya cantik, nggak kober. Salat malam nggak kober dulan nih. Terus bersama dengan konco-konco, gak terganggu akhirnya ya. Loh, kamu gak bersama konco, kane ana ngomah gak tahu salat malam. Lho nang kene seru wegep. Nah, nang kene ora enek rintangan, ora enek sing menghibur. Loh, semacam ini enggak riya. Enggak riya. Karena bukan karena apa itu namanya untuk dipuji karo makhluk, itu enggak, hanya ketepatan dengan bersama teman-teman ini semangat dan jauh dari istri sehingga tidak ada rintangan. Nah, mulak nih sing elek-elek aja ora ganggu. Oh, malah ganggu. Lagi. Itu yang diterangkan kemarin sampai panjang lebar. Sampai wakadzalika saiki ngoten mawon ila angkol wakadzalika. Niki spesial rada ana cantolane. Dadi itu katene muni cantolane teko endi durung nemu. Mergo niki wau terus terang ya durung buka, urung apa ngisik urung mulai ngono. Tak delok anune batese kok ngono iku ngoten tok. Wa kadzalika qad yahdurul insan yaumal jum'ah fil jami' min nasati salat ma la yahduru kula yaumin. Demikian pula tidak bisa divonis bahwa orang tersebut riya, juga tidak bisa divonis tidak riya, masih perlu diteliti dengan cara detail. Ketika orang itu kadang-kadang terjadi pas dina Jumat niku di dalam masjid jamek semangatnya sholat ada, padahal setiap hari tidak hadir. Min ghalibihi. Coba sampean lihat
hampir 99,9% semuanya sholat qobliyah. Padahal kalau tidak waktu Jumatan di Masjid Jamek ya gak melaksanakan. Lo mikir Imam Ghazali kok paham nih apa biyen yang ini yo. Lah cocok iki Dik. Selapura ya. Lagi contoh nih lho, maksud kula. Qad yahdurul insan yaumal jum'ah fil jami' minasati salat malayak duru kula yaumin. Ini kan cocok tadi Bu Nek. Karena di Selapura niku kula mikir apa yo mulai biyen kaya ngono apa ketebak. Wa yumkin wa ayakuna dzalika li hubbi hamdihim. Nah, tapi juga bisa mungkin melaksanakannya itu karena sungkan. Dia dipuji, mesti ora kancane ngadeg kabeh ngono. Kancane kuwatek lakan salat-salat lungguh dhewe kan yo ora pantes lah tak nglakoni. Lha iki berarti riyae teko. Enek riyae. Kan yo ora pantes lho karena kita kancane kuwabe wis baris salat rono awake lungguh. Gak penak lah. Nek ngene lho gak penak lah ngene. Oh berarti ini kili hamdihim. Yuhubbi hamdihim. Wa yumkinu ayakuna nasatu binasabi bisa bab binasatihim, tapi juga mungkin semangatnya tumbuh karena mereka semangat, akhirnya ketularan. Wa zawalu ghaflatihi bisa babi iqbalihim ala Allah, karena mereka menghadap nang Gusti Allah, akhirnya oleh barokai lupanya dia untuk melakukan sholat qobliyah itu hilang. Asale lupa wis ora tau nglakoni pas. Lah iya. Mesti ini kan sholat qobliyah tuh ngomong ya padha nglakoni sholat qobliyah. Akhirnya barokai orang-orang melaksanakan itu, akhirnya dia itu ingin melaksanakan mergone tempatnya malah dadi sinyale gede. Kenapa sinyale gede? Mergone di apa itu namanya dites dengan ibadah niku mang. Nah ini kan Kanjeng Nabi merintahno omah-omah kita niku dices kali ibadah. Nawwiru buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Cesen omahmu ini karo salat lan maca Quran. Tambauno sinyali. Nah, makanya Rasulullah bisa melihat kepada Allah dengan mata kepala, tidak mata hati. Kalau mata hati tidak usah ke sana. Oleh Allah dipanggil ke aras. Ini bukan berarti Allah Ta'ala ada di aras, enggak. Tapi aras itu adalah tempat yang bersih dari maksiat, dari melakukan dosa. Nah, kalau memang apa itu karena tempat mungkin yang malah dipanggil di surga. Karena surga itu termasuk hotel kan ya. Tapi surga pernah digawe maksiat. Walaupun mimba bi hasanatil abror sayyidul muqarrabin, tapi dihukumi maksiat. Yes. Waqad yataharraku bidzalika ba'isuddin wa yuqarinuhu nuzu'un nafsi ila hubbil hamdi. Tapi juga kadang terjadi melaksanakan sholat dengan melihat orang-orang lain yang melaksanakan sholat tersebut dikarenakan dalam hatinya bergerak tuntutan untuk melaksanakan agama, dan bersamaan dengan hilangnya apa itu namanya nafsu dengan wa yuqarinuhu nuzu'un nafsi ila hubbil hamdi, tapi bersamaan dengan
melesatnya atau keinginannya nafsu menjadi cinta demen maring dipuji. Artinya ketika melihat orang banyak tersebut bangkit untuk melaksanakan agama, tapi terus enek barengan. Nafsu ini kepingin dipuji. Nah ini bagaimana? Luru-luru. Satu dorongan untuk ba'izuddin, dorongan untuk ibadah, taat. Dalam satu sisi, di dalam lubuk hati ada keinginan untuk mendapatkan pujian. Nah kalau demikian bagaimana yang baik melaksanakan apa tidak? Dilihat dulu. Wa mahma alima anal ghaliba ala qalbihi iradatuddin wala yang bagi ayatrukal amal bima yajiduhu min hubbil hamdi. Kalau kebiasaan dalam hatinya tersebut atau yang lebih besar ghalib niku, yang besar di dalam hatinya tersebut adalah kehendak agama, seharusnya tidak perlu meninggalkan ibadah, laksanakan saja. Walaupun toh ada kesenangan, keinginan untuk mendapatkan pujian semacam ini, tidak perlu kesenangan untuk mendapatkan pujian itu menjadi penyebab berhentinya melaksanakan ibadah. Lalu gimana? Ya bal yang bagi yarud dzalika ala nafsi bil karohah. Ya tidaknya harus kita merasa sengit, merasa gak suka, kenapa hatiku kok seperti ini. Nah, dimeranginya dengan nafsunya gak suka atas terjadinya sifat hubbul hamdi yang mendompleng, yang menumpak pada hati. Nah, itu caranya ngeten tok pun. Ya wis pokok melaksanakan saja terus hatinya dengan doti hati. Nafsu awakmu kok. Menggok kepingin dilembrangi napa ngene. Ngoten. Lepas takhilu bil ibadah, teruskan ibadah saja. Walaupun ada kesenangan kalau dituturi nafsu boleh. Kenapa kamu semacam itu? Aku kecewa ini. Karena apa? Karena ketika ada hal yang intirori datang menyerang semacam itu, kita nggak bisa untuk menghindar. Tapi untuk menghilangkan dosa cukup dengan karohah dan tidak melaksanakan tuntutan. Makanya kalau di dalam Islam taufik itu disyaratkan ilam yakmal, apa itu namanya, in amila bimuqtadahu walam yakrahu. Kalau dia itu mengamalkan tuntutan berarti dipergaya. Salate dipergaya. Mocone barang malah dipergaya. Ya bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah ini berarti melakukan tuntutan hubbul hamdi. Nah ini ya dosa ngeten iki. Jadi syaratnya tidak berdosa, satu tidak melakukan tuntutan, nomor loro benci karohah, nggak suka punya sifat yang semacam itu, nggak suka tapi diteruskan dengan melakukan tuntutan, dosa. Syaratnya loro. Nah, kalau melakukan tuntutan, kalau sudah dosa riya niku nanti nek jaminan dawuh Gusti Allah, man kana yuridu hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun.
ulaika la ini apa nih? Wahum la yukhasun terus. Ulaika laisa lakum fil akhirati illan nar habita ma sana'u wa batilum ma kanu ya malun. Iku lek sampai melakukan tuntutan. Lalu bagaimana wis karepmu, wis seneni gak seneni karepmu kowe aku maca wis ngene iki oleh. Nah, itu angel dalam tingkatan mubalek barang ini kok lek mubalek terus enggak dikai gaya-gaya ngono Nah, berarti babi payu. Babi payu. Aduh, insyaallah alam bisa wabis. Nah, niku syarati. Fala yang bagi yadul kalamal berarti yang bagi ayarudda zalika ala nafsi bil karwa wa yastaghila bil ibadah wa kadzalika qad yabki jama'atun fayanduru ilaihim nggih qad yabki wa kadzalika qad yabki jama'atun ndimang fayanduru ilaihim fayahduru al-buka khaufan minallah la minariya. Ketika kita melihat golongan orang-orang menangis karena menangisi dosanya atau melihat orang yang susah terus menangis sehingga kita rasa terharu atau kita pernah melakukan salah yang semacam itu yang sehingga kita juga menangis. Kenapa kita tidak menangis? Tapi tergeret orang-orang tersebut akhirnya menangis. Padahal Fayak dulu al-buka, akhirnya hadirlah dia nangis karena takut kepada Allah la minaria. Walau sami'a zalikal kalam waqtah lama bagiyah. Padahal kalau dia mendengarkan pidato yang diucapkan semacam itu sendirian tidak bersama dengan kaum tidak akan nangis. Tapi kalau bersama dengan mereka-mereka yang sama-sama menangis akhirnya ikut menangis. Wah, terus direkam di televisi di di mic di televisi akhirnya nangis kabeh. Walakin buka unnas yu'athiru fi tarkikil qalbi, tapi nangisnya manusia itu bisa menyentuh. Yu'athiru niku bisa menyentuh kang labeti ya, mengetuk. Ngetuk menjadi tipisnya hati yang asalnya kandel menjadi tipis. Fakot banyak dulu al-buka fayatabaka tarotan riyaan wa tarotan ma'asyidki. Atau kadang-kadang melihat orang-orang yang nangis itu dia tidak ingin nangis, tapi akhirnya adaptasi. Diusahakan dengan tabakan itu teetok nang fayatabaka atau menekan, menangis-nangiskan gitu ya, menangis-nangiskan. Yang kadang dorongan menangis-nangiskan itu karena dorongan riya atau memang jujur. Yakhsha ala nafsihi
qasawatal qalbi khina ra'ahum yabqun wala tatma'u ainuhu fayatabaka takallufan wa dzalika mahmudun. Karena dengan dirinya, karena apa? Karena yukhsha ala nafsi qasawatul qalbi khina ra'ahum yabqun wala tatma'u ainuhu. Kenapa kok nangis? Kok diusahakan nangis, dipaksakan nangis? Bukan karena adaptasi, bukan karena riya, tapi khawatir, keras kepala. Ini lek anu keras hati niku lek dimaknani ten Indonesia nu keras kepala. Masalahnya mikir niku diomongi itu ta'asur kalau di Indonesia dengan akal. Akal dengan kepala. Mulane kepala batu. Nek ana wong mokong itu diarani kepala batu. Nek Quran diarani hati hati batu. Mulane atos atine. Lha niki dudu atine, atos kepalane, keras kepalane. Mulane lek diomongi gak kenek ngoten nika bukan akalnya, lahum kulubun lah ayah kon ngati ra mikir lagi uteke ora. Lah nek Indonesia kan ngoten uteke lho, sirai lho ora gelem mikir. Iki bedane ngoten. Lah nek lek muapal temenanan lek cara ten Arab niku dhari qalbin. Kalau di sini luar kepala. Yang ini nih. Qalbin itu kepala. Lah ini lek dimaknani takut atine atos, itu bukan atos atine, takut keras. Keras kepala. Keras kepala niku bahasa Inggrisnya mokong. Mokong. Angel di tuturi. Wes. Karena takut keras kepala, akhirnya ketika melihat orang-orang menangis, kalau meripatnya itu tidak kalau meripatnya tidak mengeluarkan air mata, khawatir dia mendapatkan keras kepala, akhirnya diusahakan nangis supaya leleh, kok leloh, supaya leleh, artinya bisa gembur lagi. Namun tangis ben gembur. Dinangisnya takalufan. Hal ini mahmudun. Tidak apa-apa semacam itu. Disaman tangis-tangis no, asalkan bukan karena riya, hanya karena ingin hatinya lemes, kening kepalanya lemes. Apa gembuk, gampang ditutur, gampang dituturi. Lainul kolbi, lek deki ini kepala ini gak enak nih. Di hati kan anak lainul kolbi, anak sing qasawatul kolbi. Ini kepala ini keras kepala, tapi gak ada lemes kepala. Ya gini kok, kita bahasa ya menyesuaikan yang laku ngoten mawon. Jangan balik bahasa Arab dengan bahasa Indonesia ngoten niku tok. Gua akhirnya dibalik ngono kuwi lek mlaku hati-hati kalau jalan kolbun-kolbun. Bulaen iki. Khotok wahid ya khudul ma'. Salah satu mengambil air. Limang. Wa alamatu sidqi fihi ayyuridu ala nafsi annahu law sami abuka aku min haitsu
la yarawnahu hal kana yakhafu ala nafsihi al-qasawah fayatabaka amla. Untuk riset sabru, menguji bahwa ini layak dikatakan sidqun, layak dikatakan usaha nangisnya ini memang jujur, bukan karena ingin mendapatkan pujian dengan cara di sabrunnya, ujiannya, tesnya, tes pennya dengan cara ayu roda ala nafsi annau lau samia buka aku min khaisu layaranau. Andai kata dia mendengarkan nangisnya mereka tapi mereka tidak melihat kepadanya, kira-kira bisa menangis enggak? Jadi andai kata dia itu mendengarkan suaranya kaum tadi menangis, hanya kaum tadi tidak melihat kepadanya, kira-kira masih tetap nangis enggak? Nah, kalau tetap nangis berarti sidkun, kalau tidak, oh berarti ya ada penyakit gitu saja. Orang tidak sidkun tapi memang karena manusianya, karena ada kaumnya. Ini ku caranya sabrun, caranya untuk meneliti. Saya paham. Di ayu roda nafsi anak tekono su. Andai kata gak ada orang-orang itu tidak melihat kamu, kira-kira kamu nangis nggak su? Murah, ini serasa nangis ya ngoten. Hal kana yakhafu ala nafsi al-qasawah, andai kata mereka tidak tahu apakah masih khawatir keras kepala. Fayatabaka, sehingga berusaha menangis amlah. Fa ilam yajid dzalik inda takdiril ikhtifa ana yunihim fa inna ma khaufuhu min ayyuqala annahu qasil qalbi fayambagi ayat rukat tabakia. Kalau diuji semacam itu, diandai-andai semacam itu, ternyata nggak akan nangis. Andai kata mereka itu melihat, akan mendengarkan nangisnya dia, tapi mereka tidak bisa melihat, tidak melihatnya, alias ikhtifa nayunihim, depis dari penglihatannya mereka, tentu dia tidak akan takut menjadi orang yang qasil qalbi, keras kepala. Kalau seperti ini ya tidak usah kita menangis-nangiskan, gitu loh. Tabakai nangis-nangis akan berusaha nangis, menangis-nangiskan. Apa bahasa Indonesia nih? Menekan untuk nangis. Yo itu bahasa Indonesia nih, itu bahasa lain. Fa'ilam yajid ja'is Bayam bagi ayatul kata bagia, seharusnya tidak usah dilakukan, jelas itu ngapeki. Qala Luqmanu libnihi, ya bunayya la taro nasa annaka takhsyallaha liyukrimuka wa qalbuka fajirun wa kadza as-sayhatu wat tanaffusu wal inninu wal anin ini nanu wal aninu inda sima'il Qur'an wal dzikri au ba'di majaril ahwal tarotan takunu minasyidqi wal husni wal kadan. Dengan demikian Luqman Hakim mengatakan kepada putranya, wahai anakku, jangan kau perlihatkan laturin nasa annaka taksyallaha,
Jangan kau perlihatkan pada manusia kalau engkau takut kepada Allah, agar supaya manusia-manusia memuliakan kepada engkau sementara hatimu fajir. Itu dia. Jangan kau perlihatkan kepada manusia bahwa engkau adalah takut kepada Allah agar dimuliakannya, sedangkan hatimu sebenarnya adalah fajiru. Nah, semacam ini adalah riya. Niku dawuh